Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 semuanya. Semoga kalian semua hari ini dalam kondisi yang sehat untuk melakukan pembelajaran ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran sebelumnya yaitu mengenai objek pengamatan IPA. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama untuk mengetahui langkah-langkah pengamatan IPA. Yang kedua, untuk mempraktekkan langkah-langkah pengamatan objek IPA melalui pengukuran menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Langkah-langkah pengamatan ilmiah IPA ada 3. Yang pertama mengamati, yang kedua membuat inferensi, dan yang ketiga yaitu mengkomunikasikan. Untuk mengamati, kita bisa menggunakan semua panca indera yang kita miliki, yaitu mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung. Untuk pengamatan gejala alam biotik, contohnya yang bisa kita amati, di sini gambarnya yaitu tanaman putri malu. Tentu kalian tahu ya tanaman ini. Bagaimana kalau tanaman putri malu kita sentuh? Apa yang terjadi? Tentunya setelah kita sentuh, ternyata daunnya akan menutup. Menutupnya daun putri malu ini disebut dengan gejala alam biotik. Kalian masih ingat ya, di sini biotik adalah makhluk hidup. Berarti gejala alam biotik itu adalah suatu gejala alam yang dialami oleh makhluk hidup. Di sini contohnya menutupnya daun putri malu ketika kita sentuh. Kemudian untuk gejala alam abiotik, di sini kita bisa mengamati tanah yang longsor. Masih ingat abiotik di sini artinya adalah benda mati. Jadi gejala alam abiotik yaitu gejala alam yang dialami oleh benda mati. Contohnya di sini tanah mengalami gejala alam berupa longsor. Kemudian yang ketiga yaitu mengukur. Di sini gambarnya ada seorang yang sedang mengamati meja dengan cara mengukur menggunakan meteran. Langkah yang kedua yaitu membuat inferensi. Membuat inferensi yaitu membuat deskripsi berdasarkan pengamatan yang telah kita lakukan. Di sini contohnya kita melakukan diskusi kelompok setelah melakukan pengamatan. Langkah yang terakhir dari pengamatan ilmiah IPA yaitu mengkomunikasikan. Untuk mengkomunikasikan bisa secara tertulis dan bisa secara lisan. Untuk tertulis kita bisa membuatnya menjadi tabel, bisa membuat grafik, diagram, dan laporan. Untuk pengkomunikasian secara lisan, di sini kita bisa melihat beberapa siswa sedang melakukan presentasi di depan kelas. Untuk mengukur, apa itu mengukur? Mengukur adalah membandingkan nilai suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di sini ada kata satuan. Ini adalah pokok yang kita pelajari hari ini. Untuk satuan ada 2 macam, yaitu satuan baku dan satuan tidak baku. Untuk satuan baku, kita bisa menggunakan alat ukur berupa penggaris. Di sini untuk penggaris satuannya yaitu cm. Ketika kita menggunakan penggaris, ternyata antara orang yang satu dengan orang yang lain apabila benda yang diukur sama, nanti hasilnya sama. Kenapa kok bisa? Karena cm ini disebut sebagai satuan baku. Anak-anak tentu tahu ya, bisa menyebutkan satuan baku yang lain selain cm. Ada meter, ada kilogram, ada kilometer, dan lainnya. Kemudian untuk satuan tidak baku, di sini kita perhatikan gambarnya ada 2 anak, kakak dan adik menggunakan jengkal tangan untuk mengukur meja. Menurut kalian, bagaimana hasilnya nanti kalau menggunakan jengkal anak-anak? Ternyata hasil antara adik dan kakak ini ukuran mejanya berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Karena jengkal tangan antara orang yang satu dengan orang yang lain itu berbeda. Jengkal di sini merupakan satuan tidak baku. Untuk satuan tidak baku yang lain selain jengkal, kalian bisa menyebutkan contoh yang lain? Ada langkah, ada depa, dan ada
Apalagi Hesta ya. Untuk tugas kita hari ini yaitu mengamati gejala alam biotik dan gejala alam abiotik. Kedua tugasnya yaitu mengukur panjang dan berat. Selamat mengerjakan tugas anak-anak dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.